Dampak modernisasi terhadap sifat individualisme manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam modernisasi membuat seseorang cenderung akan lebih bertindak secara individual daripada secara kerjasama atau kelompok. Di dalam bukunya Encyclopedia of Social Theory, Ritzer mengatakan individualisme memiliki dua makna, yaitu sebagai doktrin yang menekan pada kemandirian, sebagai budaya yang dimiliki oleh masyarakat modern tentang kepemilikan pribadi. Beberapa ciri sikap individualisme adalah: 1. Selalu berusaha mendominasi orang lain dengan menunjukkan superioritas saat mengendalikan orang atau kelompok. Kedua, berusaha menarik perhatian orang lain meski dengan cara tidak etis seperti mengarang cerita atau melakukan tindakan yang tidak biasa agar tidak ditempatkan pada posisi rendah. Ketiga, cenderung memiliki sikap sombong, tidak berempati, keras kepala, dan egois. Aktual yang disebabkan oleh individualisme. Yang pertama, perpecahan antara kelompok sosial dan agama. Seperti istilah pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Apabila rasa solidaritas telah hilang dari kelayak masyarakat, maka yang timbul hanyalah pribadi-pribadi individualis dengan rasa ketidakpedulian dan egoisme yang dapat menyebabkan perpecahan dan pertikaian antara kelompok. Yang kedua, mudah termakan oleh berita palsu atau hoax. Modernisasi mempermudah siapapun dalam mengakses informasi. Dampaknya, kebanyakan dari pribadi yang enggan untuk berinteraksi, sedangkan ia selalu menerima informasi secara bebas hingga mudah untuk terpengaruh hoax dan berita palsu yang bertebaran di kalangan platform digital. Ketiga, kurangnya kesadaran sosial atau simpati. Manusia sebagai makhluk sosial pasti tidak akan terlepas dari kepentingannya satu sama lain. Apabila setiap individunya mendahulukan kepentingan pribadi masing-masing, yang terjadi hanyalah ritme kehidupan yang tidak kolektif dan dapat menyebabkan manusia yang terpisah dari lingkup sosial masyarakat. Selanjutnya, terdapat solusi. Yang pertama, memperluas cara pikir dengan bersosialisasi. Perluas cara berpikir dengan belajar memahami kebutuhan dan keinginan orang lain dan masyarakat sekitar, dengan cara banyak membaca, mendengar radio, atau pandangan orang lain, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan sistem pembelajaran kolaboratif di bidang edukasi. Pembelajaran kolaboratif merupakan suatu pembelajaran yang sangat membutuhkan kerja kelompok, sehingga dapat menghilangkan rasa individualisme pada anak yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan kepentingan orang lain. Yang ketiga, menjadi sukarelawan dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial. Kegiatan humanistik melatih individu agar dapat bersimpati dan berempati pada orang lain sehingga rasa egois pun dapat hilang. Selanjutnya, analisis sosial yang disertai dengan refleksi teologis. Terdapat dua perspektif. Yang pertama, perspektif Kristen. Pada perspektif Kristen, individualisme lebih berfokus pada tindakan yang lebih menguntungkan saya dan tidak peduli imbas pada orang sekitar. Sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk memiliki hati yang mengasihi, yang akan mengalahkan sikap individualisme kita, sehingga kita dapat mempunyai hati yang peduli pada lingkungan sekitar dan menganggap orang lain lebih utama dibandingkan diri sendiri. Terdapat pada Lukas 19 ayat 1-10. Zakheus adalah contoh seorang yang egois, yaitu mengambil keuntungan sendiri sebagai pemungut cukai. Gaya hidup yang mementingkan diri sendiri dan mengambil keuntungan sendiri ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, Yesus memberikan teladan untuk kita dengan merendahkan dirinya untuk menjadi manusia demi menyelamatkan kita, orang yang berdosa. Perspektif Islam. Sikap individualisme tidak sejalan dengan nilai Islam. Dalam hidup bermasyarakat, Islam mengajarkan untuk hidup berdampingan secara harmonis, saling menghargai, toleran, dan tolong-menolong. Surah Al-Hujarat ayat 3. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Maksudnya, Allah menciptakan kita sebagai manusia secara berbeda-beda untuk saling mengenal satu sama lain, termasuk untuk belajar saling menghormati. Kesimpulan, kita memang perlu dalam mengikuti perkembangan zaman
Tetapi jangan sampai menyalahgunakan perkembangan ini dengan hal yang negatif, seperti memiliki gaya hidup yang individualisme. Perlu kita lakukan sebagai umat yang beragama adalah menjadi contoh dan teladan yang baik dimanapun kita berada, serta lebih memperhatikan orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan.